Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, Rabu 26 Januari 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Saudara, pada saat ini kita lebih lagi rindu untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk taat dan setia, dengan tenang mendengar firman Tuhan. Bahkan hati kami sepenuhnya, kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memperbaharui pikiran kami, hati kami, selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami, urapi telinga kami, biar semuanya kami boleh lakukan seperti untuk Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami sungguh-sungguh mendengarkan perenungan ini dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah Muliakanlah Allah dalam penderitaan, yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 1. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya dari ayat 3 lanjut ke ayat 11 sampai 12. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memanglah patut demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antaramu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan kamu yang kamu derita. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan yang harus kita capai di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan inginkan, yaitu supaya Allah dan Kristus dapat dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Kebahagiaan kita sendiri dan juga kebahagiaan orang-orang lain harus mengalah kepada tujuan utama ini. Perbuatan-perbuatan baik kita hendaknya begitu bercahaya di depan orang supaya orang-orang lain dapat memuliakan Allah, supaya Kristus dapat dimuliakan di dalam dan melalui kita. Dan kemudian kita akan dimuliakan di dalam dan bersama Dia.
Inilah tujuan dan rencana agung kasih karunia dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dan dikerjakan di dalam kita. Atau dapat dikatakan demikian, adalah sesuai dengan kasih karunia Allah dan Kristus. Artinya, memang sudah disepakati demikian, bahwa mengingat kasih karunia yang dinyatakan dan diberikan kepada kita oleh Allah dan Kristus itulah, maka kita harus menunjukkan semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan Sang Penebus kita. Hal ini berlaku di dalam keadaan apapun dan kapanpun, termasuk di dalam penderitaan. Jemaat Tesalonika sedang mengalami penderitaan yang sangat besar. Namun, dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Sebab meskipun berada dalam penderitaan yang berat, jemaat Tesalonika justru mempunyai iman yang makin besar, kasih kepada saudara seiman yang makin kuat, dan ketabahan yang luar biasa. Selain itu, Rasul Paulus memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa mereka yang tetap beriman dalam penderitaan akan dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Mereka akan diberi kelegaan, sedangkan orang yang menganiaya mereka akan dihukum secara adil di dalam penghakiman Allah. Akan tiba saatnya hukuman kebinasaan dijatuhkan dan Tuhan dimuliakan. Untuk itulah Rasul Paulus berharap agar mereka dilayakkan dan disempurnakan oleh Tuhan di tengah penderitaan mereka. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan. Dari perikop ini, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, iman, kasih, dan ketabahan dari saudara seiman merupakan hal yang harus disyukuri dan didoakan oleh setiap orang percaya. Yang kedua, setiap manusia dapat merasakan penderitaan, namun Tuhan akan memberikan keadilan yang sejati. Yang ketiga, dalam penderitaan yang berat pun, orang percaya dapat memuliakan Tuhan. Yang keempat, dalam perjalanan kehidupan yang memuliakan Tuhan, niscaya ada kenikmatan hakiki yang diberikan Tuhan kepada setiap anak-anak-Nya. Kini kita perlu mensyukuri iman dan kasih dari setiap saudara seiman. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita perlu mendoakan setiap orang yang saat ini sedang mengalami penganiayaan. Penting bagi kita untuk mendoakan mereka secara rutin, baik melalui doa pribadi maupun doa komunal. Selain itu, kita harus terus berharap kepada Tuhan dalam segala apapun, agar dalam masa penderitaan sekalipun, kita dimampukan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara kita semakin dikuatkan di dalam aniaya dan penderitaan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tetap menyertai kita, bahkan di dalam lembah sekalipun. Dia adalah Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu sudah selesai di kayu salib, dan Dia sudah menanggung
menebus dosa kita. Kita sudah bebas, merdeka. Bahkan kita sudah sembuh dari penyakit kita. Kita sudah memiliki sukacita yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami kebahagiaan yang sejati untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Kami mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan kami berdoa, biarlah pikiran perasaan kami senantiasa sama seperti apa yang Tuhan mau, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan. Bimbing dan pimpin kami ya Roh Kudus. Kami percaya kami akan melanjutkan hari-hari kami dengan penuh semangat, sukacita. Bahkan kami melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami lebih lagi sebagai alat di tangan Tuhan untuk mempermuliakan, memasyurkan nama Tuhan. Diberkatilah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.